untuk menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi. Terus ini kan gulungnya disatuin sampai MK juga, tapi untuk staf-stafnya sendiri juga akan apakah dibagi dua atau memang akan rekrut baru? Saya menyerahkan kepada Sesmenko EPMK, beliau yang ngatur, kita terima matang aja seadanya. Kita nggak butuh banyak staf sih. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ya, pada kesempatan ini pemirsa, ini Bapak Muhadjir Effendi kembali dipanggil ke istana untuk dilantik sebagai penasihat khusus Presiden khusus untuk urusan haji. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus Presiden bidang kesehatan. Baik pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Oh, it's beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott McCain. 3 times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Rakyat bersuara malam ini pukul 7 di iNews. Nonton sambil belanja, diskon yang melimpah. Aladin mau juaranya. Cus pantengin Shoples saat jeda iklan di aplikasi atau mobile web RCTI Plus. Sambil scroll cantik, dapat diskon epic. Cuma saat live nih. Harga produk promo spesial, happy-nya maksimal. Gratis ongkir dan bebas biaya admin. Hematnya terjamin. Download aplikasi Aladin Mall dan RCTI Plus sekarang hanya di Play Store dan App Store. Aladin Mall bukan toko biasa. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pada hari ini melantik Kepala Badan dan Utusan Khusus di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan ini sejumlah wajah yang cukup familiar bagi masyarakat Indonesia hadir untuk memenuhi panggilan pelantikan. Beberapa di antaranya ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, Pak Muhadjir Effendi, Terawan Agus Putranto, hingga Wiranto, dan juga Bapak Binsar Panjaitan. Iya, sebelumnya pemirsa. Iya, tentu pertama saya harus segera mempelajari tugas, apa saja yang menjadi kewenangan sekaligus juga wilayah koordinasi yang harus saya jalankan. Yang jelas di bawah Kementerian Koordinator yang baru ini, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ada 5 kementerian teknis. Yang pertama ATR BPN, tentu saya sudah cukup menguasai karena 8 bulan terakhir ini secara langsung saya jalankan leadership, manajemen, dan juga turun ke lapangan, sehingga paling tidak sedikit banyak. Saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus
bidang ekonomi kreatif, staf khusus presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang alhamdulillah tentunya pastinya berat juga, dan tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi mulai pengalaman, mulai kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif itu semoga bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pada pemberdayaan ekonomi kreatif depan. Dan pastinya semoga selain saya memberikan saran-saran yang konstruktif, juga riset melalui tim, dan juga masukan-masukan, semoga juga saya bisa memberikan juga hal-hal yang baik buat Mas Menteri dan Mbak Wamennya agar ekonomi kreatif Indonesia makin maju dan Indonesia punya narasi yang besar buat kemajuan ekonomi kreatif Indonesia. Mungkin itu saja yang jelas. Terima kasih buat teman-teman wartawan, teman-teman pers atas dukungan dan bantuannya. Semoga ke depan saya selalu dibantu oleh teman-teman untuk bisa mempercepat apa yang kita cita-citakan bersama dan memberi manfaat buat bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau staf khusus itu lebih ke arah ke Pak Presiden untuk memberikan masukan tentang bagaimana strategi-strategi atau strategi untuk pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri, yang subsektor kan banyak kan. Jadi lebih ke arah sana, dan juga mungkin bisa jadi akan ditugaskan untuk juga lintas sektoral, karena ekonomi kreatif bukan hanya di depan Kemenekkraf saja, tapi ada juga di UMKM, lalu juga di pariwisata, lalu juga ada di perindustrian. Ada unsur-unsur ekonomi kreatif itu mungkin kami dan tim akan memberikan masukan-masukan dan hal-hal apa yang kira-kira bisa mempercepat dan mengakselerasi apa yang diinginkan bersama. Timnya itu ada yang saya tahu, saya mungkin belum ini lagi belum lagi bertemu dengan Setnek untuk dengan Seskap juga, tapi yang jelas biasanya ada 5, dan 5 dari asisten itu ada pembantunya juga ada sekitar 10, jadi 15 orang kurang lebih tim yang terdiri para ahli yang memang teman-teman yang aktif di industri kreatif. Ya, yang saya sih tadi memperhatikan nampaknya hanya di bidang ekonomi kreatif ini ya, yang saya lihat. Yang lain banyakannya utusan khusus kayaknya. Kayak staf khusus saya kalau tahun lalu kan ada beberapa ya, ada kali ini di ekonomi kreatif aja. Kurang lebih itu yang saya tahu, mungkin bisa dilengkapi nanti. Saja ada yang lain? Udah cukup. Kalau yang saya dengar ada di Istana dan ada di Setnek, yang saya pastinya ya, karena kan bidang ekonomi kreatif ini banyak subsektornya, ada sekitar 16, 17 dan juga berkembang terus dengan AI dan digitalisasi yang luar biasa. Dan karya-karya bangsa kita sebenarnya yang saya tahu di dunia ini sudah banyak yang diakui oleh dunia, artinya karya-karya senimannya, karya seniman musik, film, itu juga banyak sekali dapat prestasi. Bagaimana sekarang secara ekonomi bisa dimonetisasi dengan lebih baik. Musik, film, kuliner, fashion, dan lain-lainnya banyak sekali. Terus lebih itu lihat kontaknya 0813 1515 5545 atau kalau itu 0812 yang saya langsung 99 11 1945. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Dan berikut telah kami informasikan terkait dengan pelantikan Ketua Mahkamah Agung, utusan khusus Presiden, penasihat khusus Presiden, dan juga sejumlah kepala badan Republik Indonesia yang telah dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dan saat lagi pemirsa, Anda dapat menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Arlista Hadiputri. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mendekam di penjara setelah dilaporkan menganiaya muridnya. Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan dan penasehat khusus presiden di istana. Debat perdana calon kepala daerah di Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam Aini Siang. Selain 3 berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Aini Siang hari ini kami awali dari Jakarta pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan dan penasehat khusus presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Demi Allah. Setelah melantik menteri dan wakil menteri kemarin, hari ini Presiden Prabowo melantik Ketua Mahkamah Agung 2020.